Satu orang narapidana lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat tewas usai menenggak miras oplosan. Sementara 22 warga binaan lainnya keracunan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diketahui miras yang para napi minum merupakan dari cairan alkohol, sisa bahan pembuatan parfum, dicampur minuman saset, air, dan es batu. Para korban memperoleh alkohol yang diambil salah seorang tahanan pendamping tanpa seizin petugas. Alkohol sisa bahan pembuatan parfum tersebut digunakan napi untuk membersihkan tato. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Lapas Bukit Tinggi dan mengamankan sisa minuman beralkohol. Tapi disalahgunakan di sini tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk bahan parfum dicampur dengan minuman saset. Para penghuni lapas yang menjadi korban keracunan terdiri dari beberapa narapidana dan tahanan titipan kejaksaan. Kini korban keracunan masih dalam perawatan medis. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang juru parkir diciduk saat tertidur di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Pelaku terekam CCTV saat curi ponsel pengunjung yang tertinggal di dashboard motor. Ricky alias Badau tak berkutik saat dibangunkan polisi di kamarnya. Meski sempat mengelak, pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di lapangan futsal Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat ini akhirnya mengaku mencuri ponsel. Pelaku kemudian menunjukkan tempat dirinya menyimpan ponsel curian. Sebelumnya, perbuatan pelaku terekam CCTV di area parkir lapangan futsal. Pelaku yang sadar ada ponsel tertinggal di dashboard motor salah seorang pelanggan berpura-pura duduk di motor korban dan mengambilnya. Ricky ternyata merupakan residivis kasus narkoba. Keterangan yang diambil dari tersangka itu satu buah handphone, kebetulan tertinggal di sepeda motor. Tidak lama ketinggalan di sepeda motor, korban kembali lagi untuk mengambil namun sudah tidak ada lagi. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga dikejutkan saat melihat kepala sapi miliknya berada di sumur rumah, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember. Sapi jenis limosin milik Riyatun ini diduga terjebur sumur karena sempat mengamuk saat akan masuk kandang. Akibatnya, sapi sempat merusak cempolong dan beberapa benda yang ada di sekitar sumur. Evakuasi dilakukan petugas damkar untuk menyelamatkan sapi dan butuh waktu sekitar 1 jam lebih untuk mengangkatnya dari lubang sumur yang sempit. Setelah diangkat beramai-ramai dan dibantu warga, sapi selamat dan kini harus diikat di dalam kandang agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugianto, iNews melaporkan. Polisi, diam, buka. Boy, buka. Kurang dari 24 jam sejumlah preman digelandang pasca bentrokan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu pelaku utama, AK dan MAG, juga sudah diamankan dari kawasan Jalan Antasari. Keduanya ditangkap saat akan kabur menggunakan mobil kuning yang digunakan untuk menyuplai senjata. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Kemang Utara hingga kembali menyita 4 senapan angin berbagai merek, 3 senjata tajam, 9 telepon genggam, dan 1 unit mobil. Polisi memastikan tidak ada ruang bagi pelaku premanisme yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gegara kehabisan bensin, 2 dari 3 pelaku curanmor babak belur dihakimi massa di Kuningan, Jawa Barat. Sementara dari Bangkalan, Jawa Timur, seorang perempuan lansia nekat curi tas pedagang berisi uang jutaan rupiah. 2 dari 3 pelaku curanmor diamankan warga usai beraksi di Jalan Raya Kertawirama, Kuningan. Pelaku ditangkap saat berusaha menggunakan motor curian hingga kehabisan bensin. Kejadian berawal saat pelaku meminta tolong korban mendorong motor curian dengan alasan kehabisan bensin. Korban menuruti strategi pelaku hingga motor diambil alih. Lantaran kalah jumlah, korban tersungkur sama mempertahankan motornya.
Namun karena motor benar-benar kehabisan bensin, akhirnya mogok di tengah jalan hingga pelaku ditangkap warga. Modusnya yaitu menanyakan kepada korban apakah ada memiliki obeng di motor si korban, kemudian berhenti dulu, semuanya berhenti. Setelah korban sedang mengecek di bawah joknya itu obeng, kemudian si pelaku langsung tancap gas. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang melarikan diri. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Meski sudah mengelak, seorang mak-mak pelaku pencopetan, NH, tak berkutik usai warga mendapatkan tas berisi uang hasil kejahatan dari pedagang pasar Soca, Kabupaten Bangkalan. Barang bukti berisi uang senilai 8 juta rupiah didapatkan dari tangan pelaku. Meski emosi, para pedagang dan pembeli tetap tenang dan tidak menghakimi NH karena tak tega dan sudah paruh baya. Guna menghindari amuk massa, pelaku dibawa ke Polsek Soca. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dengan memanfaatkan situasi korban sibuk melayani pembeli. Korban menggantungkan tas miliknya di tembok, kemudian korban melayani pembeli, kemudian ada satu orang pelaku perempuan atas nama NR mengambil tas milik korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Warga geger mendengar ledakan dari rumah Sutria, warga di Dusun Loji Kantang, Desa Kalianget Barat, Sumeneb. Saat di lokasi, rumah pun sudah dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan dari tabung gas helium. Petugas damkar yang tiba menemukan tabung gas dan balon mainan yang belum digunakan dan telah memasang garis polisi. Akibat kejadian ini, anak perempuan korban, Di Ajeng Tirtasari Dewi, tewas. Sementara Sutria dan anak laki-lakinya menderita luka dan harus dirawat di rumah sakit. Pedagang rumah, menurut laporan itu ledakan yang dicurigai dari tabung balon mainan itu. Jadi kita sampai ke lokasi itu, di sana sudah 85% rumah sudah hancur. Seluruh korban luka kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit, sementara jasad korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menangkap pelaku pembunuhan kakak kandung, polisi gelar olah TKP di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, seorang penghuni lapas tewas dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan minuman keras. Setelah sempat kabur usai menghabisi nyawa kakaknya, F akhirnya ditangkap tim Buser Polsek Pamulang di tempat persembunyiannya yang tak jauh dari TKP di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan. Usai diamankan, pelaku langsung menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian. Ada 6 adegan yang diperagakan, salah satunya saat menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mendalami motif pelaku tega membunuh kakak kandungnya. Di mana, Pak? Di Pamulang. Dia saat penangkapan ada perlawanan nggak, Pak? Ada perlawanan ya, Pak Andika? Dia itikat baik. Oke. Oh, menyerah sendiri, Pak? Ya, barang buktinya udah ditahan, Pak Andika. Barang bukti. Sebelumnya warga Gang Masjid Darussalam Pamulang, Tangerang Selatan, Banten digegerkan dengan sosok pria bersimbah darah di depan warung kelontong. Korban alami 2 luka tusukan di punggung hingga pendarahan hebat dan tewas di lokasi. Diduga pembunuhan terjadi di latar belakangi rebutan warisan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Embarkasi Jakarta Pondok Gede jadi kloter perdana pemberangkatan calon jemaah haji sekaligus penanda dimulainya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, 7 jemaah dari kloter pertama embarkasi Makassar harus diangkut menggunakan ambulans. Sebanyak 393 calon jemaah haji yang terdiri 171 laki-laki, 222 wanita, petugas kloter 4 orang yang tergabung dalam kelompok terbang pertama dilepas Menteri Agama Nasaruddin Umar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rombongan calon jemaah haji ini selanjutnya diantar menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka diterbangkan pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Jumat dini hari, menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pada Jumat ini terdapat 18 kelompok terbang dari 9 embarkasi dengan total 7.514 jemaah akan terbang menuju Tanah Suci. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya. Artinya ada istilah kita itu cadangan lunas. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir. Lebih lanjut, Menteri Agama mengungkapkan semua persiapan pemberangkatan jemaah haji sudah siap, termasuk 350 orang yang sudah berada di masing-masing pos. Menteri Agama berharap pelaksanaan haji 2025 berjalan lancar tanpa ada kendala. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaksa Samsa, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sebanyak 393 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat dini hari. Namun 7 orang diantaranya merupakan lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus. Sejak berangkat dari embarkasi, ke-7 lansia ini didamping petugas haji. Mereka pun diberangkatkan ke bandara menggunakan ambulan khusus, berbeda dengan calon jemaah lainnya yang menumpang bus. Setibanya di landasan udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat dini hari, satu persatu para jemaah calon haji masuk ke pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1101 yang akan membawa mereka ke Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah selama 10 jam. Sebelumnya, rombongan jemaah calon haji ini mengikuti proses pembekalan haji di Asrama Haji Sudiang, mulai dari pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian paspor, dan living cost. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Para petugas penyelenggara ibadah haji menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas ataupun tenaga penghubung di Arab Saudi jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang ke-1 yang rencananya akan tiba di Madinah. Sejumlah persiapan dilakukan PPIH Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, observasi dan orientasi lapangan dilakukan guna memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor tersedia dengan baik. Berikut fasilitasnya. Pembagian sektor meliputi bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji siap mesambut kedatangan jemaah Indonesia. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan di daerah kerja termasuk di Madinah, Arab Saudi. Dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Jelang kedatangan jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang ada di Madinah. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama tahun ini, sebanyak 95 hotel disiapkan yang terdapat di sekitar Masjid Nabawi, tepatnya di bagian utara, barat, dan selatan.
Diketahui daerah kerja Madinah membagi 5 sektor layanan, di mana sektor 1 terdiri dari 17 hotel di wilayah Samalia atau Utara. Sektor 2 terdapat 14 hotel, sektor 3 24 hotel, dan sektor 4 terdapat 26 hotel di wilayah Gerbia atau bagian barat. Sementara sektor 5 terdapat 14 hotel di wilayah Janobia. Dan untuk tahun ini, pemerintah juga sudah menyiapkan 21 dapur di wilayah daerah kerja Madinah yang siap melayani para jamaah haji saat berada di Madinah. Para jamaah rencananya akan mendapatkan 3 kali makan dalam sehari. Dan jika di total jemaah akan mendapatkan 27 kali makan selama berada di Madinah. Kedatangan 240 petugas penyelenggara ibadah haji sejak kemarin menjadi kekuatan daerah kerja Madinah dalam melayani jamaah yang tersebar di beberapa sektor. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.